Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Varian Delta yang lebih menular memicu naiknya tingkat rawat inap akibat COVID di Amerika Serikat, dengan mayoritas pasien yang dirawat adalah warga yang belum mendapat vaksinasi. Sebagian besar rumah sakit di Amerika kewalahan dengan membeludaknya pasien rawat inap dan penuhnya ruang perawatan intensif akibat melonjaknya kasus COVID. Menurut ABC News, tercatat 100.000 kasus harian COVID selama 4 hari berturut-turut yang mengakibatkan kapasitas rumah-rumah sakit di berbagai wilayah Amerika sangat penuh dan sebagian terpaksa menolak pasien. Di seluruh Amerika, rata-rata tingkat rawat inap naik lebih dari 40% pada pekan lalu dengan kasus COVID melonjak di komunitas yang belum divaksin. Tingkat rawat inap tertinggi terjadi di negara bagian Florida. Asosiasi Rumah Sakit Florida memprediksi 60% pusat-pusat kesehatan akan kekurangan tenaga medis pada pekan depan. Florida juga melaporkan rekor kasus baru COVID dengan 23.000 kasus baru tercatat pada Jumat lalu. Tapi di tengah melonjaknya kasus COVID, ada kabar baik, yakni seluruh negara bagian melaporkan peningkatan jumlah warga yang mendapatkan vaksin pertama. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC menunjukkan hingga hari Minggu sudah 166 juta lebih warga Amerika atau lebih dari 50% penduduk yang mendapatkan vaksinasi lengkap. Saudara, sejumlah aktivis mendesak para pemimpin negara dan Komite Olimpiade untuk memboikot Olimpiade musim dingin di Tiongkok tahun 2022. Ini berkaitan dengan tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Pesta olahraga Olimpiade musim dingin yang akan berlangsung pada Februari 2022 diwarnai kontroversi pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Lebih dari 1 juta Muslim Uighur ditahan oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp reedukasi di barat laut Xinjiang. Tak sedikit yang ditangkap karena memanjangkan janggut atau membaca Al-Quran. Sejumlah kelompok advokasi menyebut ini sebagai tindakan genosida. Namun Komite Olimpiade Internasional IOC menolak ikut campur dan menekankan bahwa Olimpiade tak mencampuri urusan politik. As a non-governmental organization, we have neither the mandate nor the capability to change laws of sovereign countries. Sejumlah warga Uighur tersinggung atas pernyataan ini. Let me ask this, is genocide a political issue? Is mass rape of the innocent women, is that a political problem? Living in an Orwellian hell of surveillance, innocent people put in concentration camps, is that a political thing? LSM Human Rights Watch mendesak pejabat negara untuk memboikot Olimpiade Beijing. Because by attending the event, it's they can be used as a tool by the Chinese government to legitimize, their crimes against humanities and other numerous human rights violations. Sejumlah wakil rakyat AS mengajukan boikot diplomatik atas Olimpiade musim dingin mendatang. Let's not honor the Chinese government by having heads of state go to China to show their support for their athletes. Selain dikecam oleh kelompok Uighur, Tiongkok sebagai tuan rumah Olimpiade musim dingin 2022 juga diprotes oleh kelompok masyarakat Tibet dan Hong Kong atas pelanggaran HAM dan demokrasi terhadap kedua kelompok tersebut. Demikian laporan VOA. Beralih ke industri hiburan, termasuk industri teater di Broadway yang terhempas akibat COVID sejak Maret tahun lalu. Adanya lonjakan kasus varian Delta pada saat ini memaksa Broadway menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat buka kembali pada September mendatang. Setelah setahun lebih tutup pusat pertunjukan kota New York, Broadway bersiap kembali buka mulai September. We announced a new policy today that will take place at least through October 31st, that all people over the age of 12 must be vaccinated to be in our theaters and must show proof of that vaccination at the time they enter the theater. In addition, they will need to wear masks in the theater. Asosiasi industri ini akan mengkaji ulang kebijakan ini memasuki November berdasarkan kondisi pandemi saat itu. The arts create the city of New York and people live for the arts. So it's been a very sad and a very disheartening thing to not have those things that bring us joy. Aturan serupa sudah diberlakukan untuk musikal Bruce Springsteen yang buka awal pada Juni dan mendapat tentangan dari pihak anti-vaksinasi yang menganggapnya sebagai diskriminasi. I mean, in all honesty, like coming from a military family where my husband's had 7 anthrax shots,
and everybody gets the flu shot. I don't see any reason why we shouldn't trust the CDC and science because it's more transmissible. This Delta variant is like spreading chickenpox. I'd always want to see Hamilton and Broadway, but since COVID, it's not really allowed. But since they're opening it up, I think with the mask and the COVID card and all that, where you have to prove that you're actually vaccinated and not susceptible to the Delta variant, then I feel like it should be okay. Menurut Dinas Wisata Kota New York, sekitar 70% penonton pertunjukan Broadway adalah turis. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Seto Cahyono yang bersama istrinya memiliki bisnis kontraktor bangunan di Amerika. Seto mengungkapkan tantangan pekerjaan merenovasi rumah ataupun memperbaiki bagian tertentu seperti listrik, saluran air, serta sistem pemanas dan pendingin ruangan yang harus memiliki izin dan mengikuti peraturan setempat. Seto Cahyono dan Rose adalah sepasang suami istri yang memiliki perusahaan konstruksi bernama M&M Building Solutions. Sebagai general contractor punya kru. So krunya itu beda-beda. Ada kru yang flooring, ada kru yang plumbing, ada kru electrical. Di sini itu 3 yang paling penting itu electrical, plumbing, sama AC, HVAC. Itu mereka yang kru yang kerja, they have to have licenses to do those jobs. Jadi tidak sembarangan juga mempekerjakan orang ya, harus ada izin khusus. Untuk melakukan renovasi pun ada beberapa hal yang sebelum dilakukan harus mendapatkan izin dari dinas kota setempat. Di tengah proses untuk mewujudkan impian para pemilik rumah, kadangkala muncul hal yang menjadi tantangan tersendiri. Some of the challenges could be like you have a plan, you agree on a contract, and then once you actually start doing the job, you realize some of the things that you promised the client that you were gonna produce may not be achievable based on like the structure of the house, or could be any type of reasons. Sebagai pemilik rumah yang juga klien dari Seto dan Rose, Elizabeth Valdez mengatakan ada hal penting yang harus dilakukan. The important thing with construction always is communication between the contractor and the person that needs, for example, me. Nah, lumayan juga. Oke, sampai di sini dulu edisi kali ini. Saya Irfan Ihsan dan juga Dania Iman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Thank you, Seto. Sekali lagi, sukses. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.